Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Ahmad Muluk Alfian, SPD, IMH, dengan pelajaran hukum bisnis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Arasid dengan NPM 215103038 dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas I. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari nomor 41 sampai dengan 60. Langsung saja, yang nomor 41 yaitu sebutkan 4 unsur yang diangkat menjadi likuidator dalam menangani likuidasi perusahaan. Jawabannya yaitu memiliki keahlian khusus, profesional, independen, dan mengikuti pendidikan khusus sampai lulus. Soal nomor 42, jelaskan pengertian dari merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah proses penyatuan dua perusahaan. Salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya. Perusahaan yang satu lagi kehilangan nama beserta kekayaannya. Semua digabungkan dengan perusahaan yang lain. Akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambilan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan memiliki sebagian atau seluruh saham perusahaan yang akan diambil. Alih tetap memiliki hukum tersendiri untuk pertumbuhan usaha. Konsolidasi berasal dari bahasa Latin consolidatus yang artinya menggabungkan menjadi satu tubuh. Apapun konteksnya, mengkonsolidasikan melibatkan menyatukan beberapa item dalam jumlah besar menjadi yang nomor lebih lokal. Soal nomor 43, jelaskan pengertian dari takeover, LBO, dan MBO. Takeover merupakan nama lain akuisisi, di mana perusahaan mengakuisisikan berinisiatif membeli perusahaan target. Mengakuisisi dapat menginisiasi friendly takeover ketika manajemen perusahaan target setuju untuk diakuisisi. Pembelian yang kedua, pembelian terutang atau disebut juga LBO adalah akuisisi biasanya perusahaan tetapi bisa pula aset tunggal yang harga belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang, dan yang arus kas asetnya targetnya dipakai untuk menjamin dan melunasi utang. MBO adalah pendekatan perusahaan yang diyakini bisa meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Soal nomor 44, sebutkan 12 model merger. Yang pertama, merger konglomerat, merger horizontal, merger perluasan pasar, merger vertikal, merger ekstensi produk, merger konglomerik, merger terbalik, merger statutory, merger aset, merger non aset, friendly merger, dan host-like merger. 45, soal nomor 45, sebutkan 14 model akuisisi. Akuisisi aset, akuisisi manajemen, akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, akuisisi konglomerat, akuisisi kombinasi, akuisisi kegiatan usaha, akuisisi saham, akuisisi internal, akuisisi eksternal, akuisisi statutory, akuisisi lahan, akuisisi produk, dan akuisisi cabang lain. Soal nomor 46, sebutkan 5 dasar hukum dari merger dan akuisisi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang kedua, PP Nomor 57 sebagai pelaksanaan amanat pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, pasal 127 ayat 1 mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Yang keempat, pasal 131 ayat 2 salinan akta pemindahan hak atas saham dilampirkan pada
penyampaian pemberian kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Yang kelima, pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian soal nomor 47, sebutkan pengertian pengkreditan dan sebutkan 5 dasar hukum dari pengkreditan. Pengkreditan adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Dasar hukum pengkreditan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 tentang usaha kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Perbankan. Kemudian soal nomor 48, sebutkan pengertian pembiayaan dan sebutkan 5 dasar hukum dari pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9, pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. 5 dasar hukum pembiayaan. Yang pertama, KUH Perdata. Yang kedua, Kepres Nomor 61 Tahun 1988. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian soal nomor 49, sebutkan 9 prinsip-prinsip dari pengkreditan dan pembiayaan. Prinsip-prinsip pengkreditan. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, kapital atau modal. Yang keempat, condition atau kondisi. Yang kelima, collateral atau argumen. Yang keenam, constant atau hambatan. Prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama, prinsip mudharabah. Yang kedua, prinsip musyarakah. Yang ketiga, prinsip murabahah. Yang keempat, prinsip istihah. Yang kelima, prinsip salam. Dan yang keenam, prinsip al-ijrah al-mutawalah bil tamlik. Soal nomor 50. Sebutkan 5 teori hukum tentang tanggung jawab kreditur. Yang pertama, perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atau atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Yang kedua, perlindungan hukum kreditur bank yang diberikan oleh pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Selain itu, asas-asas pokok jaminan fidusi juga merupakan sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kelima, dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas dan kebebasan berkontrak. Soal nomor 51, jelaskan pengertian kredit sindikasi dan sebutkan 3 model kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dengan semua bank beserta sindikasi. Model-model sindikasi: yang pertama, sindikasi murni. Yang kedua, klub deal. Yang ketiga, jumlah penjaminan besar. Soal nomor 62, sebutkan 6 model
model pembiayaan. Yang pertama, bentuk-bentuk pembiayaan. Biaya langsung, direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung, indirect cost. Yang ketiga, monetary cost. Yang keempat, nominary cost. Yang kelima, pendanaan negara sepenuhnya. Dan yang terakhir, pendanaan berbasis anak. Soal nomor 63, jelaskan pengertian dari jaminan hutang. Jaminan hutang adalah jaminan hutang yang timbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Soal nomor 54, sebutkan 9 hak jaminan konvensional dan sebutkan 7 hak jaminan non-konvensional. 9 hak jaminan konvensional, yang pertama hipotek, hak tanggungan. Yang ketiga, gadai barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garansi, pengakuan utang, garansi bank, dan garansi personal. Kemudian 7 hak jaminan non-konvensional, pengalihan hak tagih klaim asuransi, kuasa menjual, jaminan menutup kekurangan biaya, pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, dan pengalihan tagihan hutang. Soal nomor 55, sebutkan 11 prinsip yuridis bagi suatu jaminan kredit. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, kapital. Yang keempat, condition. Yang kelima, collateral. Yang keenam, constraint. Yang ketujuh, purpose. Yang kedelapan, purpose. Yang kesembilan, payment. Yang ke-10, profitability. Yang ke-11, protection. Kemudian soal nomor 56, jelaskan pengertian dari hak tanggungan dan sebutkan 4 ciri-ciri dari suatu hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk perlunasan yang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dan ada 4 ciri-ciri hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan merupakan hak jamin kebendaan. Yang kedua, hak kebendaan yang dimaksud adalah jaminan atas tanah. Yang ketiga, hak tanggungan dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang. Yang keempat, hak tanggungan memberikan hak yang istimewa bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Kemudian soal nomor 67, sebutkan 8 yang merupakan objek hak tanggungan. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak pakai. Yang kelima, hak milik atas satuan rumah susun. Yang keenam, hak tanam. Yang ketujuh, hak hasil karya. Yang kedelapan, hak atas tanah. Kemudian soal nomor 58, sebutkan 4 cara-cara dalam melakukan eksekusi hak tanggungan. Yang pertama, eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah. Yang ketiga, penjualan lelang benda tiap harus diumumkan 2 kali dengan berselang 15 hari. Yang keempat, apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang dapat dalam pasal 200 ayat 11 HIR. Kemudian soal nomor 59, jelaskan pengertian dari hipotek jaminan fidusia. Hipotek dalam KBBI memiliki 2 definisi. Pertama, hipotek adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap
berada dalam pengusahaan pemberian fidusia. Kemudian soal terakhir, soal nomor 60. Sebutkan 8 prinsip-prinsip dari jaminan fidusia. Yang pertama, asas spesial atas fixed loan bermakna benda objek jaminan fidusia. Yang kedua, asesor bermakna jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yakni perjanjian utang. Yang ketiga, asas hak prepen bermakna memberikan kedudukan hak yang dilakukan pada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Yang keempat, yang memberikan fidusia harus memiliki benda itu sendiri. Jika benda tersebut memiliki pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan. Yang kelima, dapat diberikan kepada lebih dari suatu penerima atau wakil penerima fidusia tentuan masuk dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang keenam, larangan melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang salah terdaftar. Apabila objek jaminan fidusia sudah terdaftar, berarti objek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia. Dan yang terakhir, yang ke-7, asas droit de sûreté bermakna bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.